Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga ibu temui semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar IPA. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi IPA kelas 8 semester ganjil. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, yang pertama, bagaimana cara kalian membuat boneka dari plastisin atau tanah liat? Apakah ada gaya yang bekerja pada plastisin atau tanah liat sehingga terbentuk boneka? Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada penumpang bus yang terparkir bila tiba-tiba supir bus menjalankan bus dengan kencang? Nah, untuk memahami apa yang Ibu tanyakan, marilah simak penjelasan Ibu tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum minyak materi, maka Ibu jelaskan KD tentang materi ini adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Yang 4.2 menyajikan hasil pendidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada kegiatan kali ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua, menganalisis gaya gesek dan berat benda. Yang ketiga, menganalisis hukum 1 Newton dan penerapannya. Yang keempat, menganalisis hukum 2 Newton dan penerapannya. Yang kelima, menganalisis hukum 3 Newton dan penerapannya. Terus yang terakhir tentang keterampilan adalah membuat laporan percobaan hukum 2 Newton. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua, menganalisis gaya gesek dan berat benda. Yang ketiga, menganalisis hukum 1 Newton dan penerapannya. Yang keempat, menganalisis hukum 2 Newton dan penerapannya. Yang kelima, menganalisis hukum 3 Newton dan penerapannya. Yang keenam, kalian dapat menyajikan hasil percobaan hukum 2 Newton. Untuk percobaan LKS-nya Ibu share di Google Classroom. Pengertian gaya. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ada seorang bapak mendorong meja, ada seorang anak menekan plastisin. Jadi dari sana gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan oleh satu benda terhadap benda yang lain. Simbol gaya disimbolkan dengan huruf F, yang artinya force. Gaya termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dapat dilukiskan dalam diagram vektor berupa anak panah. Perhatikan gambar yang ada. Yang Ibu tampilkan yaitu titik A disebut titik tangkap gaya, titik B tanda panah menunjukkan arah gaya. Bila ke kanan atau ke atas bernilai positif, ke kiri atau ke bawah bernilai negatif. Panjang AB menyatakan nilai atau besar gaya. Satuan gaya dalam SI adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Alat untuk mengukur gaya yang sering digunakan di lab adalah seperti gambar yang tampak di layar, yaitu neraca pegas atau dinamometer. Jenis-jenis gaya. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh. Gaya yang bekerja pada benda melalui sentuhan langsung pada permukaan benda tersebut. Contohnya, orang yang sedang mendorong mobil.
Yang terjadi adalah mobil bisa didorong karena ada gaya otot. Kemudian ketapel. Orang main ketapel. Itu ada contoh gaya pegas. Kemudian penerjun payung. Contoh daripada gaya gesek. Yaitu udara melakukan gesekan terhadap payung si penerjun. Gaya tak sentuh. Gaya yang bekerja pada benda tanpa melalui sentuhan pada permukaan benda tersebut. Contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, gaya magnet. Yang kedua, gaya gravitasi. Lihat buah apel jatuh, itu akibat gaya gravitasi. Kemudian gaya listrik. Di sana terlihat kertas kecil bisa ditarik oleh penggaris yang digosok di rambut kering karena ada gaya listrik. Karena gaya merupakan besaran vektor, maka gaya dapat dijumlahkan atau dipadukan. Hasil penjumlahan gaya disebut dengan resultan gaya. Penjumlahan gaya ada empat, yaitu penjumlahan gaya yang segaris dan searah. Perhatikan gambar dua anak mendorong meja, berarti ada dua gaya yang bekerja pada meja, yaitu gaya F1 oleh anak pertama, gaya kedua oleh anak kedua. Resultan gayanya rumusnya adalah F1 ditambah F2. Yang B, penjumlahan gaya yang segaris dan berlawanan arah, tapi sama besar. Perhatikan dua orang anak perempuan berebut boneka. Karena gaya F1 sama dengan F2, maka resultannya adalah min F1 ditambah F2. Kenapa min? Karena arahnya F1 arahnya berlawanan dengan F2. Karena besar F1 sama dengan F2, maka resultannya sama dengan 0. Itu artinya benda dalam keadaan setimbang atau diam. C. Penjumlahan gaya yang segaris berlawanan arah tapi tidak sama besar. Perhatikan dua anak yang juga berebut boneka, tetapi terlihat F2, gaya anak yang kedua lebih besar dari gaya pertama, sehingga rumus resultannya tetap min F1 ditambah F2. Karena F2 lebih besar, maka resultannya ke arah F2 atau gaya yang kedua. Jadi arah gaya yang lebih besar. Penjumlahan gaya yang tegak lurus. Perhatikan gambar sebuah balok yang ditarik ke atas dan ke kanan. Resultan gayanya dapat dicari dengan menggunakan teori rumus Pythagoras dengan memproyeksikan gaya pertama dan gaya kedua. Perhatikan gambar hasil proyeksi gaya 1 dan gaya kedua. Resultannya adalah tanda panah merah itu. Jadi R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Terlihat hasilnya F2 adalah 4, F1 adalah Newton, sehingga R akar 25, hasilnya 5 Newton. Jadi resultan gayanya adalah 5 Newton. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dua permukaan benda yang bergesekan. Besar gaya gesek sama dengan gaya tarik atau gaya dorong pada suatu benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, atau dapat dikatakan arahnya berlawanan dengan gaya tarik atau gaya dorong. Macam-macam gaya gesek. Ada dua jenis gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek statis disimbolkan dengan Fs. Adalah gaya gesek yang terjadi pada suatu benda sebelum benda bergerak. Besar gaya gesek statis sama dengan besar gaya penariknya, tetapi arahnya berlawanan. Pada saat benda tepat akan bergerak, maka terjadi gaya gesek statis maksimum yang disimbolkan dengan Fs max.
yang nilainya selalu lebih besar dari gaya gesek kinetis. Yang kedua, gaya gesek kinetis atau FA adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda sedang bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Yang pertama, permukaan benda yang bergesekan. Yang kedua, permukaan alas tempat bergesekan. Yang ketiga, luas bidang benda yang bergesekan. Fenomena terkait konsep gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gaya gesekan yang merugikan. Gaya gesek pada mesin mobil dan kopling menimbulkan panas yang berlebihan sehingga mesin mobil cepat rusak. Yang B, gaya gesekan ban dengan jalan menyebabkan ban mobil cepat tipis. C, gaya gesek udara dengan mobil dapat menghambat gerakan mobil melaju kencang ke depan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Gaya gesek kaki dengan permukaan jalan sehingga menyebabkan kalian tidak terpleset waktu berjalan. Rem yang dipergunakan untuk memperlambat kelajuan mobil. Cara memperkecil gaya gesek. A. Memperlicin permukaan. B. Menaruh benda di atas roda-roda. C. Memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara. Berat benda disimbolkan dengan W kecil adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Dirumuskan W sama dengan M kali G. Keterangan rumus silakan simak. Berat benda merupakan besaran vektor dan alat ukurnya neraca atau dinamometer. Kita lanjut ke materi hukum Newton yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Hukum pertama Newton yang juga disebut dengan hukum kelembaban atau inersia. Bunyinya, jika resultan gaya pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap, atau dapat dikatakan bergerak lurus beraturan. Dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Contohnya, perhatikan gambar yang ibu tayangkan. Ya. Terlihat di sana saat bus diam, kemudian secara tiba-tiba bus tersebut ditancap gas, maka terlihat penumpang akan terdorong ke belakang karena badan penumpang mempertahankan posisi semula, yaitu posisi diamnya. Gambar yang kedua, seorang pembalap mengendarai sepeda motor, kemudian tiba-tiba dia mengerem, maka badannya terdorong ke depan karena pembalap tersebut mempertahankan posisi semula yang sedang bergerak, yaitu bergerak lurus beraturan. Hukum 2 Newton bunyinya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dapat dirumuskan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M per kali A. Keterangan rumus silakan simak di layar. Contoh hukum 2 Newton. Yang pertama, ada dua mobil yang massanya beda, didorong dengan gaya yang sama,
maka mobil yang melaju lebih cepat adalah mobil yang berwarna hijau karena masanya lebih kecil. Yang kedua, pemain sepak bola menendang bola. Bola akan melambung jauh bila pemain sepak bola memberikan tenaga atau gaya otot yang lebih besar untuk menendang. Hukum 3 Newton atau disebut dengan hukum aksi-reaksi. Setiap gaya ada aksi, maka selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dapat dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi, yang artinya besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tetapi arah gaya reaksi berlawanan arah dengan gaya aksi. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, seorang anak memantulkan bola di lantai. Bola memberi aksi pada lantai, maka lantai memberi reaksi pada bola, sehingga bola kembali terpantul ke atas. Yang kedua, peluncuran roket. Roket bisa naik ke atas karena ada gaya aksi yang melalui gas buangan ke belakang. Sebagai reaksinya, gas buangan melakukan gaya yang sama besarnya pada roket ke atas. Yang ketiga, orang yang sedang mendayung. Di sini akan terlihat bahwa dayung memberi aksi ke belakang kepada air, sehingga sebagai reaksinya air memberi gaya yang sama besarnya pada dayung ke depan, sehingga perahu dapat melaju ke depan. Yang keempat, orang yang sedang berenang. Perhatikan, kaki perenang memberi aksi ke belakang kepada air. Sebagai reaksinya, air memberi gaya yang sama pada kaki ke depan, sehingga badan perenang terdorong ke depan. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, gaya. Gaya disimbolkan dengan huruf F adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan oleh satu benda terhadap benda yang lain. Yang kedua, gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang ketiga, hasil penjumlahan atau perpaduan gaya disebut resultan gaya yang disimbolkan dengan huruf R. Yang keempat, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dua permukaan benda yang bergesekan. Yang kelima, gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang keenam, berat benda yang disimbolkan dengan huruf W kecil adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Yang ketujuh, ada 3 hukum Newton, yaitu hukum pertama Newton tentang inersia atau kelembaban, hukum kedua Newton tentang pengaruh gaya dan massa benda terhadap percepatan benda, hukum ketiga adalah tentang hukum aksi-reaksi. Oke anak-anak, itulah penjelasan singkat dari Ibu. Selamat belajar dan simak baik-baik video Ibu. Nanti akan ada kuis lewat link yang Ibu share di WA. Dan untuk prakteknya Ibu kirim lewat GCR tentang hukum Newton kedua. Terima kasih, selamat belajar.